Oke, nah sekarang saya akan bahas tentang si mesin Daytona Anima selama pemakaian 1 tahun. Kualitasnya seperti apa, terus keiritannya, spare part dan lainnya seperti apa, plus dibandingkan kebetulan dengan yang JS 190 alias si Jongseng. Gimana sih? Kebetulan, nah punya saya ini udah dipakai 1 tahun lebih kan. Ini 1 tahun lebih, jadi saya baru bisa bahas kualitasnya setelah saya pakai 1 tahun lebih ya kan ya. Plus dibandingkan dengan JS alias Jongseng 190 ini. Ini udah saya pakai sekitar 591 jam ya, 591 jam. Karena ini kayak special engine punya saya ini, di mana waktu mesin menyala, jadi tidak berdasarkan kilometer. Kalau kilometer mungkin ya ini 591 dibagi dengan ya 1,5 sampai 2 jam per hari lah, katakanlah seperti itu nih ya. Ini lebih di atas 10 ribuan, ya wajarlah 1 tahunan seperti itu ya kan ya. Kayak special engine itu juga tidak berdasarkan kilometer, tapi berdasarkan jam. Ini kalau di jam ini dibagi dengan 360, lebih dari 360 kalau dibagi antara 1,5 jam sampai 2 jam per hari masa pemakaian. Karena yang saya sering pakai yaitu motor saya yang ini ya, yang Daytona ini. Kenapa? Karena kencang plus irit. Nah, ini masih bisa keiritan, nanti saya bahas juga. Oke, kemarin saya udah bahas tentang si mesin Daytona. Pertama saya beli ya kan ya dulu. Ini dengan ini saya bandingkan dengan Jongseng yang ternyata memang satu pabrik ya. Dulu saya nyangka kualitasnya sama. Karena kenapa? Karena satu pabrik. Tapi setelah ini, setelah saya bahas setelah 1 tahun pemakaian, ternyata beda dari sisi kualitas. Nah, ini yang akan saya bahas setelah pemakaian 1 tahun, karena memang kualitasnya jujur lebih kuat Daytona dan lebih minim masalah pada Daytona Anima dibanding dengan Jongseng ya kan. Ini dia pembahasannya ya kan ya. Oke, sesuai yang saya jelaskan di video awal yang saya bahas tentang si mesin Daytona Anima ya, dengan Jongseng 190 ini, ternyata memang satu pabrik, dibuat di pabrikan yang sama, yaitu pabrikan Jongseng. Di mana pihak Daytona Jepang mempercayakan produksi produksi mesin Daytona Anima ini ya, diproduksi di pabrikan Jongseng, tapi dengan kualitas standar dan pengawasan dari Daytona Jepang. Itu sesuai dengan rilis di web atau halaman resmi Daytona Global ya, dijelaskan bahwa manufaktur diproduksi di Cina, assembling di Cina, tapi dengan kualitas dan pengawasan dari Daytona Jepang langsung ya kan. Nah, yang ini replikanya ya. Dan setelah saya pakai 1 tahun, ternyata memang si Daytona ini awalnya saya nyangka karena di pabrik yang sama, saya nyangka kualitasnya sama. Ternyata memang beda ya. Meskipun si Jongseng JS 190 atau SND 190 juga kuat, tapi ini ternyata lebih kuat lagi ya kan ya. Nah, jadi Jongseng ini yang replikanya Daytona, atau yang banyak beredar di kalangan anak motor ya, nyebutnya Daytona KW. Sebetulnya Daytona KW itu kurang tepat, karena lebih tepatnya nyebutnya itu replika Daytona ya, karena basicnya ini dari blueprint atau membeli lisensi langsung dari Daytona Jepang. Jadi si Jongseng ini selain dipercaya memproduksi si Daytona Anima Jepang ini, langsung membeli lisensi atau blueprint dengan memproduksi si mesin JS. Tapi ada penurunan power ya, dimana ini klepnya 2, sementara Daytona itu 4. Jadi ini powernya 24, sekian horsepower, hampir 25 horsepower. Sementara yang ini cuma 16,5 horsepower ya. Jadi tenaganya jauhnya banyak ya kan ya, antara 16 sampai 24 itu jauhnya beda. Beda kisaran 8 horsepower ya, kurang lebih 7,5 sampai 8 horsepoweran ya kan. Tenaganya bedanya jauh banget ya, 7 horsepower itu gede banget. Oke, selain itu harganya juga beda. Untuk yang ini ya kisaran 9 jutaan, 10 jutaan. Kalau yang ini yang saya beli ya, yang saya beli ini tipenya kan tipe FDX Daytona Anima, itu yang paling murah. Itu harganya 18 jutaan. Itu tipe electric starter yang untuk harian, yang zero overlap, yang camshaftnya yang biasa, nggak kenceng-kenceng banget ya. Ada sudah saya bahas juga di video lama saya. Dan yang ini tipe FDX itu tipe yang paling kenceng, yang paling kencengnya dari seri Daytona Anima, di mana CDI-nya bisa di setel kurvanya, ini CDI standarnya ya, bisa di setel timing, RPM, kurva dan lain sebagainya ya. Terus magnetnya kecil tanpa spool lampu, tapi bisa ditambahkan juga lampu juga seperti saya. Itu lebih oke. Dan harganya yang saya beli itu 22 jutaan yang ini ya, dengan tambah karburator dengan coil sendiri ya, karena tidak dapat karburator. Oke. Nah, bicara kualitas, ternyata
si Daytona Anima setelah saya pemakaian 1 tahun lebih ya kan ya, dengan durasi jam itu 591 jam di hormeternya itu udah sangat ini ya. Kalau di kilometer kan itu 10 ribuan lebih kilometer ya, 10 ribuan lah, 9 sampai 11 ribuan ya kalau berdasarkan kilometer. Karena ini yang sering saya pakai karena irit, dan ini memang lebih kuat dibanding dengan ini ya. Nah, masalah yang pada didapati sebelum saya bahas Daytona lebih jauh, karena ini ngebandingkannya juga dengan yang JS. Yang JS itu banyak keluhan dari teman-teman ya, rasio gampang rontok ya, terus susah pindah gigi, terus bahkan ada yang patah as poros rasionya yang ke gear ya kan ya. Nah, bahkan saya juga ngalamin kan ya, ini susah pindah gigi terutama dari 3 ke 4. Ketika pakai Daytona lancar-lancar aja tuh, nggak ada miss gear gitu ya, nggak ada miss gear, terus merasa lebih kuat banget gitu, karena ini sama juga lebih kuat ya, tapi terutama pada poros gearnya juga lebih kuat yang Daytona. Jarang sekali Daytona menemukan kasus patah as gear ya, patah as transmisi, sementara JS banyak yang ya ada rontok pada bagian transmisi, porosnya juga. Terus ini ya memang durabilitasnya yang saya rasa ya, saya bisa ngomong begini karena saya kan udah pakai ini selama 3 tahunan, hampir 4 tahun. Ini juga udah pakai setahun lebih, baru saya bisa ngebandingin tentang bicara kualitas. Dan kualitasnya, meskipun si Gyeongsang juga bagus, Daytona lebih bagus. Saya berpikir memang walaupun satu pabrik, tapi kualitasnya beda, emang seperti itu. Ya, contoh sederhananya aja begini. Ada pabrikan mie instan ya, produksinya Indofood. Satu merek Indomie, satu merek Sarimi ya. Walaupun sama-sama satu pabrik, tapi kan beda. Indomie lebih mahal, Indomie lebih enak daripada Sarimi. Ya ibaratnya begitu. Walaupun dengan rasa ayam bawang atau rasa ayam katakannya ya, sama seperti itu ya. Walaupun satu pabrik, tapi beda bahan, beda kualitas. Kalau performa jangan ditanya lagi. Ini 25 horsepower kurang dikit, 24, sekian ya. Ini 16,5 ya. Dari powernya aja beda 8 horsepoweran ya kan ya. Dan ini memang kualitasnya nggak mungkin Daytona membuat mesin walaupun diserahkan ke pabrikan Gyeongsang dengan kualitas metalurgi yang sedikit lebih jelek dibanding dengan ini. Tentu aturannya harus lebih bagus dibanding dengan ini. Ini kan cuma 16,5 horsepower. Ini 24 horsepower, otomatis harus lebih kuat karena tenaganya aja kan ini beda. Ini lebih kuat tenaganya, lebih gede, otomatis materialnya juga harus lebih kuat, lebih solid dan lebih mantap lagi ya kan ya dibanding dengan ini. Jadi pada dasarnya kekuatan tentu lebih kuat yang Daytona Anima Jepang. Harganya aja beda 22 juta lah. Powernya aja 24 horsepower lebih. Sementara yang ini harganya 9 sampai 10 jutaan. Nah, ya. Tentu metalurginya beda, ada harga, ada rupa ya. Seperti itu. Harganya hampir setengahnya. Ini 9 10 jutaan, itu 22 jutaan untuk tipe FDX ya. Sekali lagi kalau yang paling murah itu harganya 18 jutaan tipe Daytona FE yang electric starter yang lebih condong buat harian. Yang giginya 5, di mana gigi 5-nya itu lebih overdrive, sementara ini lebih close, lebih short ini ya. Walaupun 4 speed dan banyak dipakai untuk motor-motor mini GP atau mini bike balapan dunia. Contohnya pabrikan Ohpale menggunakan mesin Daytona. Pabrikan Lenka ada yang menggunakan seri mesin Daytona. Pabrikan Airs yang Al-Rasid itu ada yang menggunakan Daytona. Terus ada Piranha banyak menggunakan juga mesin Daytona. Jadi ini memang terbukti dipakai Valentino Rossi latihan, Joan Mir, terus pembalap-pembalap Moto2, Moto3 ya, Jack Miller. Pokoknya semua udah pernah merasakan si mesin ini. Apalagi ada kejuaraan dunia di mana itu PIM Mini GP menggunakan mesin ini ya, menggunakan mesin Daytona yang seri 190 cc. Karena Daytona itu ada memproduksi yang seri 160 cc, seri 190 cc untuk yang mesin Daytona Anima ya kan ya. Jadi selama pemakaian 1 tahun ternyata yang ini lebih kuat. Nggak ada itu porosnya, asnya, apalagi ini kok cuman starter doang, kickstarter doang yang seri FDX itu. Ini nggak ada itu gejala poros-poros patah, rasio rontok, susah pindah gigi. Kalau ini memang keluhan teman-teman, rasionya gampang rontok, apalagi rantai starternya itu gampang putus, terus asnya itu gampang patah, terus susah pindah gigi.
Dan hal itu lebih minim tidak ditemukan pada Daytona Anima. Jadi memang walaupun satu pabrik, walaupun satu pabrik yang membuat, tapi beda ya standarnya. Itu karena standar langsung diawasi oleh Daytona Jepang. Ini sementara standar Jongseng sendiri karena lebih ekonomis ya. Yang ini karena ini kan replika, membeli blueprint dengan spek sedikit dikurangi, namanya replika, nggak 100% sama, baik secara sisi tenaga ataupun secara sisi kualitas dan kuantitas ya kan ya. Oke. Nah, itu pemakaian selama 591 jam atau dikilometerkan itu konversinya kurang lebih antara 10.000 sampai 11.000-an selama 1 tahun lebih pemakaian. Nah, hasilnya Daytona lebih kuat, lebih kenceng, lebih minim. Oh iya, ini saya konsumsi bensinnya kan asalnya pakai koil standar. Saya mau ceritakan nih, upgrade-nya apa? Cuma ganti karburator ya, pakai racing ya. Terus olinya pakai apa? Koilnya pakai apa? Nah, saya jelaskan dulu ya. Saya koil pakai CPO ya. CPO Cool Power ya. Lebih irit. Nah, olinya pakai Enduro Racing ya. Nah, karena pakai koil standar itu konsumsinya kisaran 30 sampai 35 km per liter. Setelah saya ganti koil racing pakai merek CPO, nah ini ya, pakai merek CPO. Ini saya bukan promosi, emang karena saya pakai itu. Ini juga saya bukan promosi, tidak disponsori Pertamina, tapi saya pakai oli ini ya, Enduro Racing dengan koil racing CPO ya. Ini lebih irit. Ini jadi konsumsi bensinnya itu sekitar 44 km per liter. Bayangkan coba. 190 cc dapat bensin 44 km per liter. FU injeksi saya aja itu 38 km per liter. FU injeksi aja 35 km per liter. Yang cc-nya lebih rendah daripada ini. Sementara ini 190 cc dapat 44 km per liter karena saya pakai koil dari CPO Cool Power. Untuk koil ini udah saya bahas juga di video lama saya. Untuk tes langsung di sini konsumsinya udah saya bahas juga. Ada yang injeksi koilnya ya, ada yang karburator ya. Nah, terus untuk oli ya lebih bagus sih motul sebetulnya, tapi minimal pakai Enduro Racing ya, Enduro Racing ini ya. Nah, ini Enduro Racing udah lumayan lah jasanya, MA2 ya. Terus SL ya lumayan lah walaupun sebetulnya bagus motul. Koilnya standar, koil standar. Pemakaian itu saya dapat 30 sampai 33 km per liter. Sementara pakai koil CPO Cool Power ini saya dapat 40 sampai 44 km per liter, lumayan. Jadi saya sering pakai. Apalagi banyak juga saya tahu tetangga saya di sini, saya sering pakai motor ini. Nih contohnya teman tetangga saya. Saya biasa Bang Pedot sering pakai motor ini kan? Iya. Tuh, mantap. Ini mantap tuh karena tahu tetangga yang sering saya pakai itu motor yang ini sama yang Satria. Alasannya ini irit dan kenceng ya. Jadi saya sering pakai motor ini dibanding motor saya yang lain. Saya lebih sering pakai yang ini ya. Ini sekali lagi Daytona Anima lebih kuat, lebih berkualitas, tapi memang kelemahannya harganya mahal. Perawatannya yang penting oli. Kalau mau irit ya bisa tambahkan koil dengan yang racing. Salah satunya saya koil bebas, tapi saya pribadi pakai koil CPO Cool Power ya. Terus karburatornya pakai 28 dari Ngo Racing, udah saya bahas juga di video lama saya ya. Nah ini ya. Yang ini dengan yang ini sama-sama bagusnya kok, sama-sama bagusnya, tapi Daytona sekali lagi lebih berkualitas, lebih kenceng ya. Oke, itu aja pembahasan setelah pemakaian 1 tahun. Nanti akan saya bahas juga setelah pemakaian beberapa tahun ke depan. Pokoknya mantap, gaspol bersama Bang Pedro. Daytona Anima nih, senggol dong bos, mantap.